Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu pada program kesayangan kita, kajian ilmu hadis bersama saya Hanif Fahmi LCMA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam hadis dhaif. Jadi kita akan memulai membahas, mengkaji macam-macam hadis dhaif. Beberapa pertemuan sebelumnya kita pernah menyebutkan hadis dhaif itu banyak, ratusan. Dan itu tidak berlebihan, memang ada di kitab-kitab hadis, kaidah-kaidah hadis disebutkan. Tapi kita kan hanya membahas beberapa saja, ya. Sampai akhir pertemuan itu sudah kita memulai start membahas macam-macam hadis dhaif. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis pertama dari hadis dhaif, yaitu yang disebut dengan al-hadithul munqati'. Dan kedhaifannya ini yaitu karena gugurnya periwayat seorang periwayat hadis pada suatu sanad. Ya kan, karena kedhaifan itu kan macam-macam penyebabnya. Berdasarkan pada syarat-syarat hadis sahih yang ada, yang sebelumnya kita pernah kaji. Harus bersambung sanad. Jadi kalau nggak bersambung suatu sanad, jadi dhaif otomatis. Ya, di antaranya ini munqati' yang mau kita bahas. Ya kan? Nah, dan untuk hadis dhaif yang kedhaifannya itu terjadi gara-gara ketidakbersambungan sanadnya itu ada 4, ya, yang memang kelihatan, zahir kelihatan. Ada munqati', ada mu'allaq, nanti kita akan bahas, ada mu'dhal, ada mursal. Nah, ini pada umumnya ahli hadis yang memang merupakan ahli hadis ketika mengetahui, melihat suatu sanad atau mendengar sanad yang ada gugur, tidak disebutkan seorang periwayat atau lebih, tergantung dengan kondisinya bagaimana, mereka akan mengetahui. Tapi ada yang gugurnya suatu sanad atau seorang periwayat pada suatu sanad itu tidak diketahui kecuali pada mereka-mereka yang derajat status keilmuan hadisnya itu, pengetahuan mereka dalam ilmu hadis itu lebih tinggi dibandingkan dengan para ulama hadis lainnya. Ya, dikenal dengan istilah mudallas dan mursal khafi. Itu kita akan bahas insyaallah. Al-munqati' itu apa sih? Ya, orang Arab kalau menyebutkan secara bahasa nih ya, munqati' itu artinya terputus. Ya, lawannya kan bersambung. Kalau tali, ini tali kita putus, kita potong pakai gunting, berarti ini tali munqati'. Ya. Kalau ini tali bersambung terus, nggak dipotong, memang dari sononya seperti itu berarti muttasil kan. Itu secara bahasa. Dan kalau hadis munqati', ketika kita pinjam nih istilah munqati', kita pakai untuk ilmu hadis agar kita mengenal, ya, dengan istilah-istilah itu membedakan antara satu kondisi hadis dengan kondisi lainnya, yaitu hadis yang mana sanadnya. Nah, dan ini tentu lagi-lagi berkaitan dengan ilmu sanad, tidak ada kaitannya dengan matan hadis munqati' ini. Begitu juga nanti jenis-jenis yang setelahnya. Sanadnya itu tidak bersambung. Jadi seorang periwayat meriwayatkan dari seseorang yang mana orang itu dia belum pernah ketemu, ya, atau tidak sezaman. Semisal saya meriwayatkan dari seorang ulama, tiba-tiba saya Hanif Fahmi, saya sebutkan seperti ini kepada para pendengar saya, ya, di majelis saya misalnya. Saya dengar Kiai Haji Ahmad Dahlan mengucapkan, kemudian saya ucapkan. Itu kan jelas munqati'. Ya. Kapan saya lahir, kapan beliau wafat, semua orang juga udah tahu ini munqati'. Nah, jadi itu nggak bisa disembunyikan. Itulah kira-kira gambaran munqati'. Begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mendapatkan satu informasi, kita akan tahu orang ini bohong atau tidak. Ya. Ketika dia menyampaikan suatu informasi kepada kita sebagai pendengar, dan sumbernya itu, antara dia dengan sumbernya itu
jelas tidak ada hubungannya. Khususnya kalau dia menjadikan sumbernya itu orang, suatu sosok gitu. Ya. Apalagi ketika dia mengucapkan dia mendengar atau dia melihat langsung. Kan mustahil, itu munqati', terpotong atau terputus. Artinya di antara dia atau di antara saya yang saya contohkan tadi, antara saya dengan Kiai Dahlan itu berarti ada seharusnya beberapa orang gitu. Tapi nggak saya sebutkan. Ada dari guru saya, dari guru-guru saya, dan dari guru-guru saya. Paling tidak ada 3 orang itu. Tapi nggak disebutkan, gugur munqati'. Nah, hanya saja munqati' ini disebut suatu sanad itu munqati' begitu ditemui atau didapati seorang periwayat walaupun satu tidak ada atau gugur, maka suatu sanad akan menjadi sanad yang munqati'. Jadi gugurnya seorang periwayat dalam satu sanad disebut hadis munqati' atau sanad munqati'. Itu definisi. Kalau contohnya, ya, contoh hadis munqati', kita ambil dari Imam Hakim. Imam Hakim punya kitab namanya Al-Mustadrak. Meskipun beliau di sini Al-Mustadrak ala Sahihain, beliau niatnya itu proyek awalnya itu mau ngumpulin hadis-hadis yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di Sahih mereka berdua. Tapi beliau nyebutkan di kitab ini yang disebut dengan Al-Mustadrak. Ini Imam Hakim ya, yang wafat pada tahun 405. Meskipun beliau juga merencanakan ya proyeknya itu atau konsepnya itu bagaimana hadis-hadis yang di kitab Mustadrak ini dihimpun sesuai dengan syarat ketentuan yang ada pada Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi beliau tidak bisa memenuhi itu. Maka statusnya di bawah daripada Sahihain Bukhari dan Muslim. Ada satu hadis beliau riwayatkan dari Imam Abdul Razak. Intinya matan hadisnya itu bunyinya bagaimana? Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Au in walaitumuha Abu Bakrin faqawiyun amin." Maksudnya, ya, maksud matan ini ya, bagaimanapun kondisinya, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, kalau kalian menyerahkan, mempercayai kekhilafahan, kepemimpinan umat Islam setelahku kepada Abu Bakrin, yakni kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang kuat. Orang yang kuat, orang yang amin, yang dipercaya. Ya, maksudnya, ya dia layak untuk itu. Itu kan makna hadis ini. Pemahaman, penafsiran dari matan ini. Tapi kalau kita lihat sanadnya bagaimana? Paling tidak ada di situ 2 inqita'. Ada 2 posisi yang mana seorang periwayat itu meriwayatkan dari seseorang yang dia tidak temui. Meriwayatkan dari seseorang yang dia sebenarnya tidak mendengarkan hadis ini dari orang tersebut. Ada Abdul Razak. Di situ di hadis tersebut Ani Thawri. Antara Abdul Razak dan Al-Imam Ats-Tsawri tidak ada pertemuan. Ya, sehingga dia tidak mendengar hadis ini dari Ats-Tsawri. Berdasarkan pengalaman ya, ulama setelah meneliti dari hadis-hadis mereka berdua. Selalu ketika Abdul Razak meriwayatkan dari Al-Imam Ats-Tsawri, pasti ada seseorang di antara mereka berdua, tapi nggak disebutin. Hanya saja di sanad ini kok seolah-olah bersambung. Kenapa Abdul Razak meriwayatkan dari Ats-Tsawri? Padahal ada satu orang yang digugurkan. Maka ini munqati'. Kemudian Ats-Tsawri, ya, Ats-Tsawri, Sufyan Ats-Tsawri. Di sini dari Abi Ishaq. Ya, jadi Ats-Tsawri an Abi Ishaq. Ini juga bermasalah. Karena berdasarkan adat dari riwayat-riwayat yang lain, Al-Imam Ats-Tsawri itu tidak pernah mendengarkan satu riwayat pun dari seseorang yang bernama Abu Ishaq. Artinya di sanad ini yang sedang kita kaji ini pasti ada seseorang yang gugur. Ya, seharusnya tidak ada. Jadi ini hadis tidak muttasil sanadnya. Ada 2 posisi yang mana di situ terjadi keguguran periwayat. Artinya seorang periwayat yang dihapus atau yang tidak disebutkan. Nah, maka ini sanad statusnya apa? Hukumnya apa? Munqati'. Kalau munqati' berarti dhaif. Jadi hadis ini sanadnya munqati', ya. Hadis ini dengan sanad ini statusnya atau hukumnya adalah
dhaif. Kenapa dhaif? Karena munqati'. Apa itu munqati'? Tidak bersambung sanadnya. Ya. Apa masalahnya? Karena pada hadis sahih disyaratkan suatu hadis menjadi hadis sahih ketika sanadnya bersambung. Sedangkan ini terputus. Nah, ini bermasalah. Jadi kita sudah mengenal apa itu hadis munqati'. Kita sudah sebutkan misalnya, contohnya, kita sudah sebutkan juga bagaimana hukumnya. Jadi hukumnya adalah hukum mengamalkan hadis dhaif. Kita sudah menyebutkan secara rinci meskipun secara singkat bagaimana hukum mengamalkan hadis dhaif pada pertemuan sebelumnya. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.